ya kita tidak bisa tahu kapan itu terjadi, tapi potensi itu ada. Pasti sesuatu itu akan ada mitigasinya. Iya, betul. Betul. Nah, sekarang Pak Santo, saya sebagai orang awam nih, what I have to do? Wah, nggak usah pakai kata-kata Mas Budi. Hah? Kita punya lagunya Mas Budi. Apa itu Pak? Kalau ada gempa. Wah, ini. Ya? Hey, jumpa lagi di acara Nongki. Dan kita sambut pembawa acara kita, Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 2 bulan kita libur coy teman-teman Nongki. Dan kita kembali lagi dalam nuansa yang ceria kembali bersama teman Nongki semuanya dan juga Budi di Nongki. Oke. Ya teman-teman, kita akhirnya hadir kembali, bertemu kembali. Tapi mohon maaf semaaf-maafnya nih teman-teman Nongki, karena tema yang kita angkat nih berat banget. Dan gimana teman-teman Nongki ya, saya sendiri juga mengalami kekhawatiran yang mendalam untuk hal ini. Dan saya pinginnya guyon sama teman-teman Nongki, tapi aduh ini bisa guyon gak ya untuk hal ini? Karena perlu kita ketahui teman-teman Nongki ya, bahwa beberapa hari yang lalu, bahwa BMKG telah mengeluarkan fatwa. Kok fatwa? Bukan fatwa, maksudnya apa? Statement. Nah, bahwa akan ada bencana gempa bumi besar atau bisa dibilang megatrust. Dan itu tinggal menunggu waktu. Dan jujur saya sangat tidak munafik ya, ada kekhawatiran dalam diri. Dan juga saya melihat di beberapa sosmed juga menimbulkan beberapa ketakutan di kalangan masyarakat. Bahkan sempat menjadi trending juga. Dan sempat saya melihat ada video anak kecil ingin minta keluarganya untuk pindah rumah untuk menghindari megatrust. Nah, saya nggak tahu akan seperti apa megatrust nanti yang katanya tinggal menunggu waktu. Maka dari itu, untuk Nongki episode kali ini kita akan membahas terutama tentang antisipasi atau mitigasi apa saja yang harus kita siapkan untuk apabila megatrust nanti yang katanya tinggal menunggu waktu akhirnya tiba juga nantinya. Maka dari itu kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Susanto selaku Supervisor Penanggulangan Bencana LMI. Kita sambut Pak Susanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Susanto, saya manggilnya Pak Susanto. Boleh. Oke, atau Pak Santo? Manggil dia aja. Udah, oke. Masya Allah, oke. Ya, Pak Susanto. Jujur saya ada kekhawatiran sebagai manusia biasa awam tentang bencana alam juga. Kita mungkin pernah merasakan gempa, saya maksudnya mungkin pernah merasakan gempa, tapi itu sekedar yang kelas receh lah, mungkin seperti lindu-lindu ser gitu. Betul. Nah, apalagi ini katanya megatrust akan terjadi di Indonesia. Mungkin Bapak Susanto, kita langsung to the point saja Pak Susanto ya. Saya juga nggak sabar nih, ingin tahu informasi tentang megatrust itu seperti apa. Dari pengalaman Pak Santo selaku yang bergerak dalam bidang bencana, penanggulangan bencana, mitigasi bencana. Apa yang Bapak Santo ketahui tentang megatrust tersebut? Apa itu megatrust Pak Susanto? Iya. Gempa megatrust. Gempa megatrust ini sebenarnya bukan isu baru, tidak, tapi ini sudah lama ya. Itu sejak berkembang dimulai dari 2004, kemudian 2018 sampai yang sekarang mulai dihembuskan kembali. Sebenarnya megatrust ini kan, mega itu artinya besar, trust itu adalah patahan yang menunjang gitu ya. Dan ini terletak ada di lempeng Indo-Australia. Indo-Australia, bisa disebutkan itu di mana lokasi kalau dalam peta gitu? Iya, kalau dalam peta itu mulai dari Sumatera terus sampai ke Pulau Jawa Selatan,
terus itu sampai ke Papua. Kalau yang masuk ke Papua itu nanti masuknya di Samudra Pasifik. Nah, jadi kita itu kan ada 3 ya, ada lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Australia, dan juga yang ketiga lempeng Pasifik. Nah, Indonesia merupakan negara yang mana menjadi tempat supermarketnya bencana. Ya, nah, jadi tempat supermarketnya bencana ini yang harus kita ketahui. Bahkan negara kita itu disebutnya ya negara ring power, ring of fire. Ring of fire ya. Banyak gunung berapi. Betul. Dan inilah yang harus kita hadapi gitu ya. Makanya ayo kita sama-sama bergerak untuk mengedukasi diri kita gitu ya. Memperbanyak literasi kita tentang apa itu gempa, bagaimana cara menanggulanginya. Kita bertahap. Nah, dari megatrust itu pas berada di Sumatera sampai di Pulau Jawa ya. Dan itu garisnya itu cukup panjang ya, sampai ribuan kilometer. Dan sebenarnya di Indonesia itu ada 13 titik yang mana ini potensi untuk megatrust itu ada. Mulai dari titik. 13 titik, dan hampir semua sudah mengeluarkan energinya kecuali 2 ini, yaitu di Selat Sunda, Banten itu, kemudian sama yang Mentawai Siberut. Nah, ini 2 yang sampai hari ini belum bergerak. Dan namanya bencana itu ada siklusnya, Mas Budi. Jadi bencana ini ya kita tidak bisa tahu kapan itu terjadi, tapi potensi itu ada gitu. Potensi itu ada, dan aduh, saya nggak bisa membayangkan, maksudnya megatrust, mendengar kata mega itu kan bakal besar sekali. Betul, gitu. Betul. Gimana ya, aduh Pak Santawan, bakal seperti apa sih maksudnya kerusakan yang dihasilkan oleh megatrust itu, dan kalau boleh tahu wilayah-wilayah yang terdampak, dan kita kan sekarang ada di Jawa Timur nih, kira-kira terdampak juga nggak? Akan seperti apa nanti kalau misalkan tuh Jatim juga terdampak begitu? Iya, tadi yang saya sebutkan yang pertama itu ada di lewat Pulau Jawa ya, terutama itu di daerah pesisir selatan. Nah ini ya, daerah pesisir selatan itu potensi untuk terkena dampak gempa megatrust itu dari tsunami-nya. Ya. Tsunami-nya. Jadi dari dampak megatrust gempanya tadi itu akan menghasilkan yang lebih besar, yaitu tsunami-nya. Nah, ada 9 kota yang beririsan di daerah pantai selatan itu ya. Mulai dari Pacitan, kemudian Tulungagung, Trenggalek, kemudian Blitar, kemudian Kabupaten Blitar, Kota Blitar, kemudian Lumajang, dan sampai itu nanti ke Banyuwangi. Nah, inilah yang harus disiagakan gitu ya masyarakatnya, terutama yang daerah pinggiran pantai itu, Mas Budi. Dan terus bagaimana daerah yang lainnya? Kalau daerah yang lainnya yang akan terdampak itu di gempa megatrustnya itu tadi. Itu kalau yang 9 kota yang tadi saya sebutkan itu dampak dari tsunami. Potensi tsunami-nya. Ya, potensi tsunami. Dan kalau boleh tahu berapa skala Richter sih untuk megatrust sendiri? Kalau yang maksudnya kan gempa tuh selalu ada itu sekian skala Richter. Ya, kalau betul. disebut mega itu berarti range berapa sampai berapa, Pak? Ya, makanya kita sebenarnya harus bersyukur ya, bersyukur dengan seringnya terjadi gempa. Kenapa? Karena kalau sering terjadi gempa, maka itu akan mengurangi sinergi atau stres yang besar kepada lempengan tersebut. Itu yang ditakutkan yang di meganya tadi. Kenapa sih disebut dengan mega? Karena dia jarang atau tidak mengeluarkan energinya. Kalau dia sekali mengeluarkan, potensinya itu bisa sampai 8, 9. Nah, 8 sampai 9. Ya, ini yang harus diwaspadai, dan ada hitung-hitungannya, ada skalanya MMI ya.
Ini yang ada MMI 1 sampai 12. Nah, diperkirakan kalau yang biasanya tiap hari kita mengalami gempa itu di sekitar MMI 1, 2, dan 3. Hanya MMI 1, 2, dan 3. Nah, yang kita takutkan itu adalah di MMI mulai dari 7, 8, 9, dan seterusnya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Sebab masing-masing itu punya nilainya, punya nilai untuk kekuatan getarannya. Itu ada yang mungkin di kedalaman 150 meter misalnya ke dalam laut. Ini yang hampir tiap hari itu terjadi. Tapi banyak masyarakat tidak merasakan. Terus ada lagi yang lebih tinggi lagi di MMI 2-nya. Ada beberapa orang yang merasakan. Itu hanya paling hanya orang-orang tertentu saja yang sekitar pantai atau pas di posisi tempat potensi gempa itu ada. Ya, dan ini yang kita terus belajar sampai nanti ada yang terasa benar-benar bergerak, entah itu gelas, keramik, atau lampu, ini yang akan bergoyang. Nah, itu semua makin lama makin punya intensitas yang cukup besar, sampai nanti ada pohon rubuh, rumah rubuh, papan reklame rubuh. Nah, itu berarti dia tingkatannya lebih tinggi. Nah, yang dimaksud dengan megatrust itu skalanya di MMI 7, 8, sampai 9. Nah, itu bahaya sekali. Itu, Mas. Oke. Gimana kalau kita hentikan saja? Saya semakin ngeri nih, Pak. Aduh, semoga apa yang disampaikan Pak Santo ya ini sebagai pengetahuan ya. Tapi kita juga tidak hanya membicarakan tentang kedahsyatan megatrust ya, tapi pasti sesuatu itu akan ada mitigasinya. Iya, betul. Betul. Nah, sekarang Pak Santo, saya sebagai orang awam nih, what I have to do? Wah, mantap. Apa yang harus saya lakukan? Saya kan ada di daerah bukan pesisir selatan ya, di Surabaya lah. Tapi dekat ini juga kan, pantai juga. Yeah. Nah, tapi bukan posisi selatan bukan. Dan apa juga yang harus dilakukan oleh notabene masyarakat yang ada di pesisir selatan, terutama karena ada dua potensi, yaitu selain gempa juga kemungkinan akan menimbulkan tsunami juga. Bagaimana Pak Santo? Ini dua hal yang berbeda ini. Iya. Karena memang masing-masing mitigasinya berbeda, Mas Budi. Betul. Nah, makanya kami gitu ya bersama-sama melakukan kegiatan untuk mengedukasi. LMI dengan program Ganalanya juga nggak mungkin cuma LMI saja, tidak. Makanya harus dengan multi helix. Nah, multi helix ini dengan siapa? Dengan stakeholder pemerintah. Kalau terutama kalau sekarang ini kan dengan BNPB, BPBD, BMKG, Basarnas. Nah, ini kita bekerja sama. Kemudian siapa lagi? Dunia usaha. Nah, dunia usaha ini siapa? Nah, mereka yang mempunyai perusahaan-perusahaan atau yang mempunyai bidang-bidang perekonomian. Kenapa? Karena kalau ada bencana, ini semua akan putus. Bentar, sebelum lebih jauh. Tadi Pak Santo mengatakan Ganala. Bisa disebutkan dulu, apa itu? Ganala itu apa, Pak? Ganala itu salah satu program di LMI, yaitu program siaga bencana alam. Oh. Jadi itu kita LMI punya program, maksudnya. Betul. Yaitu berupa mitigasi siaga bencana. Di sana di Ganala itu ada edukasi, ada sosialisasi, dan juga ada simulasi. Simulasinya pun ada, prakteknya. Betul. Jadi nggak cuma diomongin, wah begini-begini, enggak. Kita langsung mempraktekkan kepada mereka, gitu ya. Dan banyak hal yang sudah didapatkan dari program Ganala ini, yang mana di masyarakat juga terbantu ya. Salah satu contoh saja pada waktu di longsor Nganjuk di Ngetos itu ya. Itu di lokasi itu pada waktu kami mengadakan ekspedisi lereng Wilis, itu kami selain memberikan edukasi, kami juga memberikan rambu-rambu evakuasi, titik kumpul, yang mana itu memang dibantu oleh stakeholder, terutama pemerintah desa. Dan pada waktu tim kami pada waktu melakukan respon bencana di sana,
masyarakat itu di sana sedang berkumpul di rambu yang kita pasang itu. Dan kita tanya, loh Bapak, pada warga pada waktu itu, Pak, ini kenapa Bapak-Bapak bisa ngumpul di sini? Iya Mas, kami terbantu karena di sini ada rambu-rambu untuk titik kumpul. Jadi ada jalur evakuasinya. Nah, untuk pemasangan itu kan tidak sembarangan untuk memasang. Pastinya kami akan bekerja sama dengan masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah desa, dan juga pasti bekerja sama dengan pemerintah. Tempat itu adalah BPBD. Itu Mas Budi. Itulah yang masuk tadi dengan 5 unsur tadi ya, multi helix tadi ya. Pemerintah, dunia usaha, kemudian masyarakat, ya, relawan, kemudian akademisi. Akademisi itu ya pastinya untuk memberikan bantuan edukasi kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk menyebarkan ilmu tentang mitigasi bencana. Nah, yang terakhir itu adalah media. Iya, media TV, media sosial, dan termasuk ya ini Nongki gitu ya. Ini yang nanti akan ditonton orang banyak. Mudah-mudahan tontonan ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Amin. Walaupun yang membawakan acara agak sedikit ketakutan juga ya. Tapi insya Allah dengan mitigasi yang tadi katanya Ganala, semoga bisa membantu ya. Tapi kalau dari saya pribadi nih Pak, saya belum dapat pendidikan Ganala misalkan. Nah, itu gimana? Maksudnya untuk menghadapi megatrust itu? Baik. Mas Budi dan juga untuk masyarakat ya, untuk masyarakat Indonesia, kita jangan membesarkan rasa panik kita. Kita jangan membesarkan penting ini. Khawatir kita. Ya. Yang pertama, jangan panik. Itu dulu ya. Don't panic. Jangan panik. Nggak usah terlalu khawatir. Kemudian perdalam literasi kita tentang gempa. Bagaimana caranya? Bisa dengan pemerintah, bisa dengan LMI yang dengan program Ganala tadi, atau perkuat dengan kita ya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita belajar dari Jepang. Wah, betul. Maaf. Di Jepang, pada waktu ada gempa dengan skala yang sama, dengan kedalaman yang sama, gempanya itu 6,4, kedalamannya 10 km. Ini kejadiannya cuma beda. Kejadiannya yang satu di Jepang, di Suruga, dan kemudian yang satunya di Jogja. Yang beda apanya Mas Budi? Apa itu Pak? Korbannya Mas Budi. Di Jogja itu korbannya 5.800 orang lebih ya. Di Jepang, Mas Budi berapa tahu? Kurang dari itu, tapi saya nggak tahu. Satu pun itu karena sakit jantung. Itu ada datanya. Ini loh, kenapa bisa begitu gitu kan? Ternyata masyarakat Jepang itu sudah belajar dari sejarah mereka ya, terutama diteliti nih dari gempa Kobe. Tahu itu. Gempa Kobe ya, itu viral kan waktu besar. itu. Ya. Ternyata dari hasil penelitian, masyarakat itu selamat karena pengetahuan mereka. Kemudian kalau diselamatkan sama tetangganya, kemudian diselamatkan orang lewat. Yang terakhir Mas, ini diselamatkan sama tim SAR. Tim SAR itu cuma 1,7% Mas Bud. Sedangkan untuk yang dirinya mereka sendiri menyelamatkan bisa, itu 34%. Dengan ilmu knowledge-nya. Kenapa? Di Jepang sudah dimulai mitigasi itu sejak awal. TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan sejenjang terus mereka melakukan mitigasi. Mereka belajar bagaimana cara menangani bencana apabila terjadi gempa. Nah, itu baru orangnya. Terus bagaimana dengan bangunannya? Bangunannya itu pun sudah dibuat ramah gempa. Jangan sekali-sekali membangun rumah atau bangunan yang tidak mendapat sertifikasi ramah gempa. Itu di Jepang sudah berlaku. Kalau kita belum kan di sini Pak? Baru ya, alhamdulillah lah, baru sudah mulai ya. Udah mulai ya. Itu tadi kan, makanya
mulai dari pemerintahnya tadi, dunia usahanya, kemudian masyarakatnya, dan kemudian akademisinya, dan juga untuk medianya. Ini yang terus bersama-sama untuk memberikan edukasi mitigasi bencana ini, Mas. Jadi perbanyak kita pengetahuan saja kita hadapi, belajar. Di Jepang minimal itu 1 bulan sekali, Mas, melakukan simulasi. Nah, kalau kami terus bergerak untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada 5 kelompok rentan, Mas. Mas Budi tahu tuh kelompok rentan, Mas Budi? Apa itu? Yang pertama itu lansia. Lansia. Ya, kemudian wanita hamil, kemudian disabilitas, balita, ya. Jadi ini yang mereka harus diberikan lebih banyak. Makanya kemarin kami terus melakukan edukasi di sekolah luar biasa, difabel, terus kami melakukan itu. Begitu, Mas. Oke. Nah, ini ada yang mau saya tanyakan nih, Pak Santo. Kita bisa ini nggak sedikit simulasi ya lewat kata-kata saja. Misalkan nih, gempa tuh. Saya kan belum dapat gambar. Mungkin bisa spill dikit dari Pak Santo. Tiba-tiba kita gempa ini. Wah, apa yang harus kita lakukan, Pak Santo? Tadi kan tadi kita belajar bagaimana cara mitigasinya dengan rumah tadi. Kalau itu kan butuh pihak banyak tuh. Kalau yang kita pribadi. Nah, kalau pribadi, kita mulai sedikit dari contoh di sini nih. Keluarga ya, keluarga. Persiapkan dulu tas siaga. Itu dulu. Tas siaga ini maksudnya harus yang tas gunung kah atau gimana, Pak? Pokoknya ransel lah. Kebetulan saya bawa ini. Oke. Nah, ini Mas Budi. Nice. Jadi dengan mengadakan tas siaga, ini wajib. Nanti kita spill ya. Iya. Jadi kita wajib memiliki. Kenapa? Di Jepang itu dimulai dengan satu keluarga, satu orang satu. Dan mereka tidak boleh membuka ini kalau tidak ada terjadi bencana. Kalau mereka membuka, mereka dapat denda. Ini pemerintah Jepang. Tapi kalau kita siapkan secara mandiri. Mulai dari ada makanan, minuman, dokumen. Ini yang paling penting, Mas Budi. Dokumen itu harus diklip dengan yang plastik biar tidak basah. Kemudian uang cash. Nah, ini peluit. Ini sangat dibutuhkan. Peluit sepak bola itu wasit? Iya, peluit apapun. Untuk gunanya apa? Maaf, kalau misalnya kita terjebak di bangunan, kita jangan teriak-teriak, Mas Budi. Itu akan menghabiskan tenaga kita. Tapi dengan peluit itu bisa membantu kita apabila terjebak di dalam bangunan. Itu, Mas Budi. Nah, ini ya dari P3K dan sebagainya. Terus bagaimana? Ini kan untuk gempa megatrust. Oke. Gak usah pakai kata-kata, Mas Budi. Kita punya lagunya, Mas Budi. Apa itu, Pak? Kalau ada gempa, lindungi kepala. Stop dulu, sambil lihat ke depan dong. Siap. Diulang ya, 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhi kaca-kaca. Kalau gempa reda, lari ke tempat terbuka. Jadi itu kalau mitigasi gempa ya, Mas Budi. Nah, tadi kan di awal saya bilang kalau setiap mitigasi itu berbeda-beda, Mas Budi. Nah, bagaimana dengan yang tsunami? Ini kalau ada tsunami. Gimana Pak? Jadi ya kalau di tsunami itu ada namanya 20-20-20. 23 kali. Iya. Maksudnya gimana itu? Nah, itu ya. Jadi kalau kita menghadapi gempa, apalagi di atas 20 detik, maka Mas Budi harus segera mencari tempat yang paling tinggi. Gimana? Kalau kita ada gempa di pantai dan getaran gempanya lebih dari 20 detik. Diingat-ingat ya teman-teman ya. Mas Budi cuma punya waktu 20 menit untuk lari ke tempat yang tinggi, yaitu kurang lebih 20 meter. Kurang lebih 20. 20 itu
kalau ada gempa getarannya selama lebih 20 detik. selama 20 lebih dari 20 detik, kita punya waktu 20 menit Betul. untuk mencari tempat aman, yaitu tempat yang lebih tinggi ini untuk tsunami ya. Betul. Dan minimal ketinggiannya yaitu 20 meter. Saya tanya Mas Budi, sering main ke pantai? Oh iya. Nah, alhamdulillah, yang tadi ya, masuk lagi kita ke mitigasi. Sudah dibuatkan rambu-rambu tadi, Mas Budi. Jalur evakuasinya kemana, titik evakuasi sementaranya apa, titik kumpulnya di mana, itu sudah ada. Nah, tinggal kita mengikuti. Nah, kembali lagi yang tadi kan gempa tuh. Nah, sekarang kita pakai yang 20-20. Nah, teman-teman bisa ngikut nih, ya kan? Nah ini, Yuk. ayo. Gini, yuk. Berdiri lagi dong, ayo. Gini ya. Yuk, saya begini ya. 20 detik buminya bergoyang. 20 menit ayo kita lari. 20 meter tingginya tsunami. Ayo kita lari ke tempat yang tinggi. Wih. Ini lagunya bakal terrecord untuk paling nggak sebagai dasar nih ya. Gempa udah, tsunami udah. Nah, gempa bencana yang lain ada nggak Pak yang ada lagunya? Tinggal kita siap untuk misalnya diundang untuk menghadiri atau memberikan edukasi melalui program Ganal tadi. Silakan. Banyak, ada puting beliung ada, longsor ada, banjir ada. Kita menyiapkan. Kenapa tadi Indonesia merupakan supermarketnya bencana dan kita harus siap hidup berdampingan dengan bencana itu, Mas Budi. Dan masing-masing ada lagunya ya Pak ya. Betul. Dan tidak mungkin kita utarakan semua lagunya di sini teman-teman, karena podcast ini bukan konser ya. Tapi kalau yang nanti akan maksudnya menggunakan memanfaatkan layanan Ganala, bisa itu untuk sekolah, ya, kelompok masyarakat, betul, atau apa biasanya Pak? Ya, kantor-kantor gitu ya, korporasi gitu ya. Bahkan bisa waktu ya? saya tugas di Bangladesh gitu ya. Itu di luar negeri besar, ya, Pak? di kedutaan besar. Kemudian juga terakhir waktu di Turki gitu kan. Pak Santo ke sana? Iya. Wih. Kita juga memberikan itu bencana gempa besar Turki. Iya, gempa Turki yang dekat Turki dan Suriah. Itu kan. Nah, sama. Kita memberikan edukasi kepada mereka. Itu. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman, untuk teman Nongki semuanya, seperti Pak Santo bilang, jangan panik, betul Pak ya? Betul. Semua ada mitigasinya. Kalau kita memperbanyak pengetahuan, memperkuat bacaan atau pengetahuan kita tentang bencana, gempa, tsunami atau bencana apapun itu, insya Allah kita bisa menghadapinya dengan segala bentuk persiapan. Betul. Ya, itu luar biasa sekali Pak Santo. Dan kita sebenarnya sudah di puncak penghujung acara Pak Santo. Sebentar banget ya Mas Budi. Ya, salah sebentar untuk menyampaikan info-info yang penting, apalagi tema kita Megatrust Pak Santo. Ada nggak Pak Santo pesan untuk masyarakat lagi nih terkait bencana Megatrust ini dan terkait mitigasinya Pak Santo? Closing statement dari Pak Santo untuk teman-teman Nongki semuanya. Mas Budi dan teman-teman Nongki, yang mana kita masyarakat Indonesia sudah harus tahu, kita harus sadar bahwa negara kita adalah negara tempatnya supermarketnya bencana gitu ya. Maka dari itu, yuk kita kenali lingkungan kita. Kenali dulu nih lingkungan kita, bencananya apa saja. Terus kemudian tingkatkan kapasitas kita. Pengetahuan kita tentang bagaimana cara penanggulangan gempa, penanggulangan bencana tsunami ataupun puting beliung dan sebagainya. Ya, kenali, kemudian tingkatkan kapasitas, siapkan strateginya. Siapkan strategi kita apa? Salah satunya tadi kan tas siaga, pengetahuan kita, literasi itu. Nah, yang terakhir, setelah sudah kita siapkan strateginya, berarti kita siap untuk selamat. Siap untuk selamat? Siap. Siap untuk selamat? Siap. Berarti siap bersama kita untuk menjadi masyarakat yang tangguh. Wih.
Dan info yang saya terima katanya program Ganala ini juga sudah diperkenalkan oleh Forum Zakat pas kemarin di salah satu acara awardnya dan mendapatkan salah satu gelar awarding di acara Munas kemarin ya, yaitu predikat silver untuk Ganala. Woi, tepuk tangan dong. Ini juga bukti bahwa sudah banyak lapisan masyarakat yang sudah mendapatkan layanan program edukasi Ganala. Siaga bencana alam. Wih, luar biasa ya teman-teman. Dan karena ngomongin tentang bencana ini tadi, saya sampai lupa untuk pesan ke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, follow, komen, dan apalagi ya, ke YouTube cuma itu aja kalau nggak salah ya. Di YouTube LMI Zakat, dan juga jangan lupa kita juga punya IG, namanya sama LMI Zakat juga. Bisa langsung di subscribe, IG-nya juga bisa langsung di follow. Nah, itu teman-teman. Sekali lagi teman-teman, bencana gempa Megatrust tidak bisa kita elakkan karena BMKG juga sudah berstatement, tinggal menunggu waktu. Tapi sebenarnya itu semua harusnya tidak membuat kita takut, tapi bagaimana kita untuk persiapkan diri, Pak. Betul. Ya, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Santo tadi. Harus dibedakan, ya. Ini bukan prediksi, tapi potensi. Itu ya. Potensi itu berarti bisa kecil, bisa besar, bisa kebalikannya, kemungkinan maksudnya Pak Santo ya. Jadi teman-teman, insya Allah kita dengan acara ini, dengan hadirnya Pak Santo memberikan edukasi terkait kebencanaan, semoga bisa membuat kita lebih siap lagi, bisa lebih merencanakan mitigasinya lagi, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siap untuk selamat ya Pak Santo ya? Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam tangguh. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau begitu sampai jumpa lagi di Nongki episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Nongki hingga usai. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Acara ini dipersembahkan oleh